Halo semuanya, pernah nggak sih kamu baru 10 menit scroll-scroll media sosial, tiba-tiba malah ngerasa hidup kamu kok kayaknya kurang keren ya? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar rahasia gimana caranya ngubah rasa iri di medsos itu jadi sebuah kekuatan. Kuncinya, syukur. Udah siap? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari kenalan sama jebakan iri di medsos, terus kita cari kunci rahasianya di dalam janji Tuhan. Habis itu kita bedah bareng-bareng, syukur itu sebenarnya apa sih? Lalu kita ubah minder jadi aksi nyata. Sampai akhirnya kita bisa jadi pahlawan syukur di dunia maya. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, jebakan iri di medsos. Coba kita jujur-jujuran deh, apa sih yang paling sering kita rasain waktu lagi asik buka Instagram atau TikTok? Pernah banget gak sih kamu lagi santai, scroll, tiba-tiba lihat postingan temen yang lagi liburan ke tempat keren, atau dapat pencapaian baru, terus langsung jelek, hati tuh jadi ciut, tiba-tiba ngerasa, kok hidup gue gini-gini aja ya? Kalau kamu pernah ngerasain itu, tenang, kamu nggak sendirian. Sebuah riset dari UIN Malang bahkan nemuin kalau ini tuh masalah yang umum banget. Banyak anak muda jadi sering minder, cemas, dan ujung-ujungnya nyalain keadaan, bahkan nyalain Tuhan. Nah, ini dia jebakan nyata di era digital kita. Nah, gimana kalau ternyata ada penawar buat racun minder ini? Sebuah janji langsung dari Tuhan yang bisa jadi kunci buat membuka lebih banyak nikmat di hidup kita. Coba deh, kita perhatiin baik-baik ayat ini. Di sini, syukur itu bukan cuma sekedar kewajiban, tapi dibingkai sebagai sebuah janji langsung dari Allah. Ini tuh kayak penawaran terbaik yang pernah ada buat kita. Lihat deh strukturnya, ini tuh formula jika maka yang jelas banget. Jika kamu ngelakuin bagianmu, yaitu bersyukur, maka Allah janji bakal ngelakuin bagiannya, yaitu nambahin nikmat buat kamu. Jadi ini bukan beban, tapi justru kunci pemberdayaan. Simpel tapi efeknya luar biasa kuat. Oke, terus bersyukur itu sebenarnya artinya apa sih? Ternyata maknanya itu jauh lebih dalam dari sekedar ngucapin Alhamdulillah doang loh. Menurut para ahli tafsir kayak M. Quraisy Shihab, syukur itu ada dua bagian. Pertama, kita mengakui dengan sepenuh hati kalau semua nikmat ini datangnya dari Allah. Terus yang kedua, dan ini nih yang penting, kita pakai nikmat itu buat hal-hal yang baik yang sejalan sama maunya si pemberi nikmat. Jadi ada pengakuan dan ada aksi. Gampangnya, bayangin aja kayak gelas ini. Orang yang kufur nikmat itu fokusnya ke bagian yang kosong, terus ngeluh. Tapi orang yang bersyukur, dia fokus sama air yang ada di dalamnya dan bilang, Alhamdulillah ada yang bisa aku minum. Ini murni soal menggeser fokus kita. Para ulama besar kayak Imam Al-Ghazali bahkan merincinya jadi 3 pilar yang nggak bisa dipisahin. Pertama, syukur di hati, yaitu keyakinan penuh kalau nikmat ini dari Allah. Kedua, syukur di lisan, ya dengan ngucapin Alhamdulillah. Dan puncaknya syukur lewat perbuatan, yaitu memakai nikmat itu untuk kebaikan. Tiga-tiganya harus ada. Dan yang menarik, konsep 3 pilar tadi tuh sejalan banget loh sama teori modern. Secara akademis, syukur itu ada level-levelnya. Mulai dari menerima, berterima kasih, terus menikmati, menghargai, sampai puncaknya adalah memanfaatkan nikmat itu secara optimal. Jadi, dari zaman dulu sampai sekarang, intinya sama, syukur itu aktif, bukan pasif. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana caranya kita mengubah rasa minder dan iri itu jadi sebuah tindakan yang positif dan produktif? Perubahannya tuh dimulai dari sini, dari mindset. Pikiran minder tuh selalu bisikin, hidupnya lebih enak dari aku. Atau aku emang kurang beruntung. Tapi pikiran syukur itu mengubah ceritanya. Bukan lagi ngeluh, tapi nanya, Alhamdulillah dengan apa yang aku punya sekarang, apa nih yang bisa aku maksimalkan? Ini adalah pergeseran dari korban keadaan jadi agen perubahan buat hidup kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih kita resep anti iri yang ampuh banget. Saat mata kita mulai jelalatan lihat ke atas dan ngerasa kurang, coba deh paksa pandangan kita buat lihat ke bawah. Bukan buat jadi sombong ya, tapi buat kalibrasi ulang rasa syukur kita. Biar kita sadar betapa banyaknya nikmat yang sering banget kita anggap sepele. Ingat ya, syukur itu bukan cuma perasaan, tapi aksi nyata. Syukur sama diri sendiri? Iya, jaga dan rawat. Syukur bisa sekolah atau kuliah? Ya, belajar yang serius. Syukur dapet rezeki? Kelola dengan bijak. Syukur dikasih sehat? Pakai buat hal yang baik. Syukur itu jadi bahan bakar buat kita terus maju. Dan jangan lupa, ada 2 nikmat super besar yang sering banget nipu kita, kata Nabi. Yaitu kesehatan dan waktu luang. Kita tuh sering baru sadar nilainya pas keduanya udah hilang. Padahal, 2 nikmat inilah fondasi dari semua pencapaian kita. Jadi, yuk manfaatin selagi masih ada.
Sekarang kita balik lagi ke medan perang awal kita, media sosial. Gimana caranya kita bisa mengubah alat yang sering bikin minder ini justru jadi ladang pahala buat kita? Nah inilah wujud syukur kita di dunia maya menjaga adab digital. Niatin setiap ketikan jari kita itu buat kebaikan. Sebarin info yang bermanfaat, bukan hoax atau gosip. Jaga lisan digital kita, jangan sampai nyakitin orang lain. Dan yang paling penting selalu tabayun, artinya cek dulu kebenarannya sebelum gampang aja neken tombol share. Contohnya, banyak banget kamu bisa share konten yang positif dan inspiratif. Ikutan kajian online buat nambah ilmu, manfaatin aplikasi Al-Quran di HP kamu, donasi lewat platform digital, atau bahkan hal yang super simple kayak ninggalin komentar terima kasih yang tulus ke kreator yang kontennya bermanfaat. Semua ini adalah bentuk syukur di era digital. Oke, kita udah bahas teorinya. Sekarang waktunya praktek. Soalnya ilmu tanpa aksi itu sia-sia. Yuk kita mulai dari sekarang, detik ini juga. Aku punya tantangan nih buat kamu sekarang juga. Coba berhenti dulu sebentar, ambil waktu 60 detik aja. Coba pikirin dan sebutin 3 hal kecil yang kamu syukuri hari ini. Mungkin secangkir kopi hangat, atau lagu yang enak didengar, atau sesimpel nikmatnya bisa napas lega. Yuk, latih otak kita buat berburu kebaikan. Sebagai penutup, aku mau titip satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau seandainya setiap like, setiap komentar, dan setiap share kita adalah ibadah yang nanti akan dihitung, jejak digital seperti apa sih yang pengen kamu tinggalkan di dunia ini? Coba renungkan itu. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi.